Moibi, Ya. ada satu rest area di Jawa Barat yang katanya angker karena pernah ada kejadian yang makan korban jiwa. Nah, kejadiannya apa gue ceritain di akhir ya. Gue tahu dari mana, jadi ada perempuan namanya tuh Sisil. Sisil ini tuh sama suaminya lagi jalan pulang dari rumah orang tuanya. Akhirnya karena suaminya itu kebelet BAB, mereka melipir dulu lah ke rest area. Di situ tuh posisinya udah jam 11 malam. Sisil nih tidur di mobil dan suaminya tuh mau ke toilet. Jadi Sisil sendirian tidur di mobil tuh. Nah, pas dia lagi tidur, tiba-tiba ada yang ngetok-ketok kaca mobilnya. Terus akhirnya dia kebangun lah. Dan pas Sisil ngeliat, kalian tahu nggak? Dia ngeliat sosok perempuan, badannya tuh penuh luka bakar, mukanya gosong, dan rambutnya, kulit kepalanya tuh kayak kelupas-lupas gitu. Idih, set. Nah, ngelihat itu dia histeris banget kan. Akhirnya dia langsung keluar dari mobil, dia teriak-teriak minta pertolongan, dan kebetulan ada bapak-bapak lewat tuh. Terus bapak-bapaknya ini nanya, "Neng, kenapa Neng?" Akhirnya si Sisil ceritain lah apa yang terjadi tuh ke si bapak itu. Terus si bapak itu nanya, "Neng sendirian di sini?" Terus Sisil bilang, "Enggak Pak, ada suami saya tapi lagi di toilet." Terus si bapaknya bilang, "Ya udah saya temenin ya." Akhirnya ngobrol-ngobrol lah mereka di situ. Terus si bapak tuh ceritalah ke si Sisil. Katanya dulu di rest area itu tuh ada kejadian bus Damri kebakar. Yang nyampe ke orang-orang sih gak ada korban jiwa. Padahal sebenarnya ada korban jiwanya, yaitu penumpang-penumpang yang duduk di kursi paling belakang. Nah, mungkin yang nyamperin si Sisil itu adalah salah satu sosok itu. Iya bisa jadi sih ya. Nah, itu posisinya mereka ngobrol-ngobrol tuh di trotoar pinggir jalan gitu. Sambil nunggu suaminya balik kan. Tapi lama-lama si Sisil nih ngerasa kayak ada yang aneh gitu. Sisil tuh nyium bau gosong kayak kebakar gitu Moibi. Dan pas Sisil sadar, Sisil nih ngeliat si bapak-bapak di sebelahnya dia gak pakai sendal. Terus tuh kakinya kayak penuh luka bakar gitu. Dan pas dia lihat dari bawah ke atas, di pergelangan tangan bapaknya sampai ke leher, itu tuh bener-bener penuh luka bakar Moibi. Di situ Sisil tuh udah mulai ngerasa overthinking gitu kan, kayak dia mikir, aduh jangan-jangan bapak-bapak ini tuh setan. Dan yang lebih epicnya Moibi, kalian tahu nggak? Si bapak-bapaknya ini tuh ngomong, "Ya udah Neng, bapak harus pergi dulu ya. Maaf ya Neng, tadi istri bapak nakutin Neng." Aduh. Jadi ya korban bus Damri itu bapak dan istrinya itu. Set. Moibi, salah satu yang katanya rawan banget digangguin sama makhluk halus itu katanya cewek-cewek yang lagi hype. Ya, benar. Cerita ini tuh gue dapet dari grup telegram kita, namanya Septi. Halo Septi. Ini kejadiannya itu waktu dia masih SMA. Nah, sewaktu SMA itu kan ada hari dimana si Septi lagi dapet tuh. Biasanya kan orang kalau lagi dapet tuh sakit perut, terus habis itu kayak mood swing gitu-gitu kan. Dan itu tuh bertepatan sama waktu jam kelas tuh lagi kosong. Jadi berisik banget gitu. Si Septi ini tuh tiba-tiba moodnya langsung jadi jelek banget. Terus dia tuh teriak di kelas kayak, "Bisa diem gak sih?" Nah, di momen si Septi lagi teriak kayak gitu, tiba-tiba tuh kayak ada yang nyengkrem pundaknya dia. Kayak keras banget gitu. Dan pas dia lihat sepintas, itu tuh kayak ada tangan, tapi tuh kukunya kayak hitam panjang gitu. Terus pas ngeliat itu dia langsung kayak teriak dong, kayak "Astagfirullahaladzim," dia kayak istighfar kayak gitu kan. Terus langsung hilang tuh posisi tangan yang ada di pundaknya si Septi. Nah, di hari yang sama, di depan meja guru gitu, kan kalau meja guru posisinya di depan banget kan. Si Septi tuh lagi duduk di depan meja guru itu. Terus kaki kanannya itu tuh kayak lagi dimain-mainin ke atas ke bawah gitu, kebayang nggak? Iya. Soalnya tuh katanya kaki yang kanannya dia itu tuh kayak berat sebelah gitu, pegel gitu lah. Nah, kebetulan ada satu temennya si Septi yang sensitif gitu lah, dia bisa ngeliat hal-hal kayak gitu. Dia datengin lah si Septi. Dengan santainya si temennya ini tuh nyamperin Septi, terus kayak ngebisikin si Septi gitu, "Kamu lagi haid ya?" Terus kan tadi gue bilang kan kakinya Septi tuh kayak berat sebelah yang di sebelah kanan. Nah, si temennya ini tuh ngomong, "Itu ada nenek-nenek gelendotan di kaki kamu." Ya, set. Jadi mungkin emang bener kali ya kalau misalkan perempuan lagi haid tuh emang digangguin sama makhluk halus. Mungkin emang karena lagi dalam keadaan kotor juga. Atau sebenarnya yang lebih realistis kan kalau misalkan lagi dapat emosinya nggak stabil. Terus kalau yang kita tahu kan biasanya kalau orang yang energinya negatif jadi gampang narik makhluk halus juga kan.